Rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Mahir Komunikasi, ya. Nah, sekarang temanya kita akan membahas tentang komunikasi persuasif, ya. Apa itu komunikasi persuasif? Intinya gini, rekan-rekan semua, ya. Seringkali ketika kita berkomunikasi, apalagi Anda perannya sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, sebagai seorang negosiator dan sebagainya, diperlukan yang namanya komunikasi yang sifatnya persuasif, ya. Bukan hanya sekedar membangun hubungan, ya, tapi bagaimana caranya Anda bisa mempersuasi rekan bicara Anda. Nah, sekarang kita akan membahas itu lebih detail ke sana. Siap? Oke, sip. Nah, pertanyaan sederhana, ya. Mungkin Anda bertanya-tanya kepada saya, Kang, apa itu komunikasi persuasif? Gitu ya. Apa definisinya, Kang? Komunikasi persuasif menurut versi saya adalah seni mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku orang lain, ya. Saya bilang seni mempengaruhi. Kenapa seni? Karena memang yang namanya komunikasi itu sifatnya seni, ya. Dan juga yang kita hadapi adalah manusia, bukan mesin, bukan komputer yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, ya. Ketika kita tekan enter, backspace, dia ikut. Tidak pernah kan komputer itu bertanya atau menolak ketika backspace atau enter, dia nggak mau. Enggak, kan enggak, ya, kecuali kalau komputer Anda rusak, ya. Nah, sama juga mesin juga seperti itu. Ketika Anda on, dia nyala. Atau ketika off, dia mati. Tidak pernah tuh ketika Anda tekan tombol on, dia nggak mau nyala, gitu ya. Nah, kecuali kalau mesin Anda rusak. Paham maksud saya? Nah, berbicara sama manusia, mempersuasi sama manusia itu membutuhkan yang namanya seni, ya. Seni mempengaruhi. Oke, karena memang nanti secara kontekstual dan secara faktual nanti ketika Anda menerapkan ilmu-ilmu ini, memang ada situasi-situasi dan kondisi khusus yang memang nggak bisa diterapkan secara sempurna. Tapi yang penting Anda paham prinsipnya. Yang penting Anda paham prinsip-prinsipnya. Bagaimana caranya Anda bisa berkomunikasi dan mempersuasi rekan bicara Anda. Oke? Paham ya sampai situ ya? Nah, jadi saya ulangi, komunikasi persuasif adalah seni mempengaruhi. Apa aja kita pengaruhi? Kepercayaan dia, belief dia, sikap dia, perilaku dia. Oke? Nah, sekarang saya akan bahas akar komunikasi persuasif itu apa, Kang? Mungkin Anda bertanya ini ya. Nah, sebenarnya akarnya adalah Anda sudah belajar tuh. Coba Anda buka lagi video pembelajaran Mahir Komunikasi yang sebelum-sebelumnya. Anda buka tuh. Jadi ternyata akar komunikasi persuasif adalah interpersonal communication model atau model komunikasi interpersonal, ya. Coba saya akan tampilkan gambarnya. Nah, ini gambar ya. Gambar komunikasi model interpersonal. Nah, Anda coba ingat-ingat lagi ya tentang gambar ini, tentang model ini. Nah, ini adalah akarnya. Ini adalah akarnya. Ketika Anda benar-benar sudah paham akar ini, Anda bisa mudah mempersuasi orang lain. Oke. Nah, ini sebuah quote atau pernyataan yang memang sangat penting Anda harus pahami, Anda harus mengerti. Karena kalau Anda tidak paham ini dan tidak menjalankan ini, hasilnya tidak akan jadi jauh lebih baik. Dan bahkan mungkin ya Anda jadi malah nggak disukai sama orang lain. Oke. Dan ini adalah salah satu pondasi komunikasi persuasif. Ini saya akan bacakan. Untuk bisa mempersuasi orang lain, pastikan, saya ulangi, pastikan rekan bicara Anda nyaman sama Anda, ya. Kang, kenapa sih kemarin-kemarin Kang Mufti kalau di Mahir Komunikasi selalu bilang rekan bicara? Kan ada tuh yang mengatakan lawan bicara. Kalau saya lebih nyaman rekan bicara, ya. Karena memang ketika kita berinteraksi sama orang lain, saya tidak mempersuasikan dia lawan saya, tapi rekan saya, ya. Nah, intermezzo sedikit ya. Saya ulangi, untuk bisa mempersuasi,
pastikan rekan bicara kita nyaman dengan diri kita. Ketika dia nyaman, dia enak, dia enjoy sama kita, apapun yang kita persuasikan, apapun yang kita sugestikan, apapun yang kita ajak, kita negosiasikan, dia sudah siap secara mentalnya. Ya, dia sudah siap. Dan dia kayak yang namanya nyaman gimana ya? Kalau nyaman kan kalau misalnya Anda ketemu sama seorang baru pertama kali ketemu, asik ya, nyaman ya gitu ya. Nah, biasanya itu pada saat itu ketika dia mempersoalkan sesuatu Anda ikut. Oke. Nah, jadi ini pondasi yang paling dasar. Pastikan rekan bicara Anda nyaman sama diri Anda. Ya, ketika Anda ngobrol, apalagi baru pertama kali yang Anda kenal, orang yang baru pertama kali Anda kenal, Anda harus memastikan dia nyaman sama Anda. Jangan waktu pertama kali kenal malah membuat dia kesel, membuat naon sih, atau apaan sih nih orang, aduh sikapnya nggak banget, misalnya contoh seperti itu ya. Nah, apapun nanti apa yang Anda persuasikan ketika rekan bicara Anda nggak nyaman, percuma ya. Itu pondasi yang paling dasar. Oke, sekarang pertanyaannya gimana Kang caranya supaya rekan bicara saya nyaman? Kalau orang yang sering saya kenal bisa kok nyaman sama saya gitu ya. Ini kan orang yang baru saya kenal Kang. Misalnya di angkot, di bis, atau di mall, atau di kajian-kajian tertentu, di seminar gitu ya. Ini pertanyaan dasar yang nanti insya Allah saya akan jawab ya. Oke, gimana caranya supaya orang bisa nyaman sama kita? Saya masih menggunakan referensi dari Profesor Albert Mehrabian ya. Jadi bangun komunikasi Anda berdasarkan penelitian profesor kita ya, Profesor Albert Mehrabian. Anda bangun komunikasi Anda dari situ ya. Gimana Kang detailnya? Oke, sabar ya, semua saya akan bahas satu persatu. Nanti saya akan contohkan ya. Berikut saya akan contohkan tadi ya. Ketika Anda bisa nyaman sama orang lain gitu ya, nonverbal Anda ini sebenarnya satu paket ketika saya praktek di sini ya. Ini satu paket sama praktek yang nanti akan saya sampaikan sekarang, yang akan saya praktekkan sekarang ya, tentang konteks komunikasi persuasi. Oke. Nah, nanti ada rekan bicara saya yang nanti bareng-bareng sama saya, nanti akan Anda bisa melihat contohnya, detailnya. Oke, saya ulangi. Bagi Anda yang mungkin pengen mereview ulang pembelajaran sebelumnya silakan, tapi kalau misalnya Anda ingin tetap melanjutkan, saya tetap ulangi tentang komunikasi menurut Profesor Albert Mehrabian. Oke, saya tanya ya. Jadi Profesor Albert Mehrabian bilang apa? Fisiologi berapa persen? Ya, 55%. Oke, saya ulangin, fisiologi 55%. Tonality 38%. Saya ulangin, tonality 38%. Kata-kata 7%. Fisiologi 55%, 55%, tonality 38%, dan kata-kata 7%. Oke? Nah, apa aja fisiologi? Ekspresi dan gestur tubuh. Oke. Kalau tonality, artikulasi, intonasi, volume, tempo suara ya. Naik turunnya suara. Oke. 7% kata dan kalimat yang Anda ucapkan. Oke. Paham ya? Lebih mendalam ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ya, bagaimana caranya rekan bicara kita nyaman sama kita ya. Bagaimana caranya rekan bicara kita nyaman sama kita ya. Buatlah orang lain, rekan bicara kita nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan gestur dan gerakan tubuh kita, suara dan cara kita berkomunikasi, dan kata-kata kalimat gaya komunikasi dia. Oke, kita akan bahas detailnya. Ada sebuah teknik namanya mirroring dan matching. Ini kalau Anda pernah belajar neurolinguistic programming pasti paham tentang teknik ini ya. Mirroring artinya adalah cermin, mirror berasal dari kata mirror. Jadi Anda bisa bercermin ya. Matching itu menyamakan, mematchingkan. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana Anda memirroring fisiologi Anda, fisiologi rekan bicara Anda, gestur dan gerak tubuh Anda ya. Karena apa tadi fisiologi berapa persen? 55%. Ketika Anda bisa menyamakan gerakan tubuh rekan bicara Anda, fisiologi Anda
fisiologi rekan bicara Anda, gerakan tubuh rekan bicara Anda, gestur rekan bicara Anda pada detik itu tanpa kita sadari, tanpa dia sadari, dia sudah nyaman sama diri kita. Ya, gimana detail caranya? Nah, sebelum kita akan praktek, saya akan ada video, ini menarik nih, ada gambar dari Barack Obama ya, beliau mantan presiden Amerika. Lihat gambarnya, ini menarik ya. Barack Obama benar-benar menyamakan ya, memirroring. Anda lihat ya, gambar 1, lihat jasnya di mana? Sama rekan bicaranya. Gambar 2, lihat. Gambar 3, lihat. Dan gambar 4, lihat. Betul? Oke, sekarang kita praktek.